Disnaker Jember dan SMK Mambaul Ulum Sukowono mengadakan workshop penguatan kelembagaan BKK program SMK Pusat Unggulan SMKS Mambaul Ulum Senin 8 Juli 2024 membahas permasalahan penguatan kelembagaan BKK. Yuk kita simak ngobrol santai Lukman Republik bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember Dr. Andes Haji Supri Handoko MM berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik, Kepala Biro Kabupaten Jember Media Nasional Sinopsis.co.id. Pada sore hari ini, saya bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, Bapak Dr. Andes Haji Supri Handoko MM. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Gimana? Sehat. Amin, amin. Sehat. Ketangan saya pertama, silaturahmi, Pak. Yang kedua, saya ngobrol santai tentang giat Disnaker pada hari ini. Ya. Dan saya mendapatkan informasi dari teman tadi, katanya, Pak Supri ada di SMK mana tuh, Sukowono, ya. Mambaul Ulum gitu ya. Mambaul Ulum. Pak, rupa-rupanya Disnaker kok merambah ke sekolah-sekolah nih, Pak? Ya. Apa sih, Pak? Tujuannya? Begini, Mas Lukman, perlu diketahui bersama bahwa di sekolah-sekolah khususnya SMK, bahkan di perguruan tinggi dan di LPK itu mereka memfasilitasi yang namanya BKK, jadi Bursa Kerja Khusus. Kerja Khusus. Oke. Karena SMK, maka orientasi SMK ini adalah mencetak tenaga kerja yang kompeten dan profesional. Sehingga setiap BKK perlu ada penguatan kelembagaan BKK. Jangan-jangan nanti berdiri kemudian tenggelam. Bagaimana eksistensi BKK ini harus betul-betul diurus secara organisasi, jadi tidak diurus oleh salah seorang dan lain sebagainya, sehingga kocar-kacir. Nanti harapan kita setiap jurusan di SMK itu betul-betul tercetak tenaga yang kompeten, yang profesional, yang memiliki integritas, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, memiliki etos kerja yang baik, memiliki kreativitas, inovasi, dan memiliki daya saing, sehingga nantinya dia akan membangun sinergi, kolaborasi, dan akselerasi demi secara umum bisa ikut partisipasi dalam percepatan pembangunan perekonomian di Kabupaten Jember. Kira-kira seperti itu, Mas. Nah, targetnya, jangka panjangnya dengan terbentuk BKK ini tentunya ini akan dilingkan, Pak. Dilingkan ke perusahaan, Pak, nantinya. Pasti. Jadi tujuannya ke sana. Tujuannya ke sana. Oleh karena itu, saya harus menguatkan lembaganya BKK dulu. Bagaimana BKK ini sudah eksis, sudah kuat. Nanti BKK ini melalui SMK-nya melakukan MOU dengan perusahaan. Nah, harapan kami pembiayaan untuk peningkatan kompetensi SDM agar sesuai dengan standar kebutuhan tenaga kerja untuk di dunia usaha maupun dunia industri, itu kan harus nge-link dan match dengan kebutuhan itu. Dan ini sekarang ini kan kita sudah bisa mengeksekusi PMK 128 tahun 2019 itu, yang menurut amanat dari PMK itu perusahaan itu bisa dikurangi kewajiban setoran pajak penghasilan brutonya apabila melakukan peningkatan kompetensi SDM lokal. Nah, ini harapan kita menyambungkan, ngelingkan antara SMK pencetak tenaga kerja kompeten profesional ini dengan dunia kerja profesional, tetapi kalau tidak ngeling dan nge-match dengan kebutuhan tenaga kerja kan nggak bisa, Mas. Makanya kita harus rajin untuk menguatkan kelembagaan dan menyambungkan dengan perusahaan itu. Ya, kunci utamanya kan di situ, terjadi link and match-nya antara SMK dengan pihak perusahaan dalam rangka menciptakan tenaga kerja yang berkompetensi gitu ya. Sesuai dengan jargon Disnaker. Iya. Disnaker berkompeten. Iya, tenaga kerja kompeten, profesional. Nah, kalau dengan seperti itu, tenaga-tenaganya sudah kompeten, profesional, saya jamin pasti akan hubungan industrial ini akan menjadi harmonis.
Nah, kalau hubungan industrial ini menjadi harmonis, kesejahteraan karyawan, kemudian problematika yang muncul itu segera diatasi dan lain sebagainya, sehingga kan iklim perekonomian menjadi kondusif, kemudian para investor itu merasa nyaman dan aman di Kabupaten Jember, maka mereka paling tidak akan menginformasikan kepada para investor yang lain untuk ayo kita investasi di Jember karena ada kepedulian dari Dinas Tenaga Kerja sampai penyiapan tenaga kerja yang kompeten dan profesional. Harapan kita seperti itu, Mas. Ya, kalau nanti kalau tercipta hubungan industrial Pancasila yang harmonis tentunya kan tidak ada kayak dulu sering adanya aksi-aksi gerakan berendaran dulu itu kan sering tersumbat karena tidak ada sinergi kolaborasi antara para pihak, terutama tripartitnya antara pekerja dengan pengusaha. Itu harus clear, tidak boleh ada masalah, tidak boleh ada dusta di antara kita. Pengusaha bisnisnya lancar tapi gajinya kecil, kesejahteraan karyawannya tidak memadai lah, ini nggak boleh terjadi seperti itu. Makanya sekarang ini yang kita kembangkan adalah bagaimana dari BKK kemudian nanti setelah bekerja dipastikan bahwa dia akan memiliki standar kompetensi yang mendukung proses bisnisnya para pengusaha sehingga profitnya menjadi besar, kesejahteraannya meningkat, dan setiap persoalan itu bisa diselesaikan secara bipartit. Jadi antara serikat pekerja yang ada di situ dengan pengusaha bisa menyelesaikan sendiri. Kalau terpaksa tidak bisa, baru ke tripartit, baru kita turun. Tapi alhamdulillah sampai hari ini yang melibatkan permasalahan yang sampai melibatkan tripartit itu sedikit, Mas. Alhamdulillah. Karena apa? Karena tim kami rajin untuk melakukan deteksi dini kepatuhan perusahaan. Nah, kepatuhan ini kan ada beberapa dimensi. Kepatuhan terhadap regulasi, kewajiban-kewajibannya. Kalau perusahaan harus ada peraturan perusahaannya seperti apa. Kemudian kalau kewajiban perusahaan misalnya harus membuat perjanjian kerja, kemudian dikopi buruhnya memegang, karyawannya memegang, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau itu bisa dijalin dengan baik, saya optimis ke depan akan menjadi lebih indah. Ya, berarti satu kata kunci adanya komunikasi yang baik, Pak ya. Betul. Filosofi ya, sinergi, kolaborasi, akselerasi. Ya, akan mencapai akselerasi bersama. Jadi kalau kita main bola, kalau sudah sinergi antar pemain, ada kolaborasi yang bagus, maka teriak golnya itu sampai menggemakan, menggetarkan suasana. Harapan kita seperti itu. Jadi yang teriak gol itu tidak hanya pebisnisnya atau tidak hanya buruhnya, pekerjanya, tidak hanya pemerintahnya, tetapi golnya teriak bareng. Tepuk tangan bareng kan lebih indah, Mas, kan gitu. Berarti kan antara buruh, perusahaan, kemudian Disnaker merupakan satu teamwork untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Betul. Teamworknya di situ, Mas. Di situ cita-cita kita di situ. Apalagi dengan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap implementasi PMK 128 itu sampai hari ini memberikan reward 100%, Mas. Jadi begini, ketika perusahaan yang biasanya store pajak penghasilan bruto kepada kantor pajak setiap tahunnya 1 miliar misalnya, kemudian dia melatih habis 200 juta misalnya, maka dia berhak mendapatkan pengurangan sampai 400 juta, Mas. Kewajibannya menjadi berkurang untuk setor cukup 600 juta saja. Mendapat rewardnya? Iya. 100%? Iya. Jadi dapat reward 100% dan keuntungan lain apa yang akan bisa dirasakan? Pengusaha merasa nyaman karena kebutuhan SDM untuk mendukung proses bisnisnya itu sudah dikondisikan di situ, dilatih di situ dengan biaya itu. Artinya lulusan SMK yang mau bekerja, makanya tadi pertanyaannya kenapa kok belusuan masuk ke SMA SMK? Nah, itu memang tujuannya itu. Jadi kalau ngeleng, nge-match, kemudian nanti ada peluang butuh karyawan berapa, misalnya dari yang jurusan manajemen, oh ini untuk administrasi kantornya, ini untuk operator mesinnya, ini untuk ini dan lain, dilatih di situ. Biayanya juga pakai biaya dari perusahaan itu. Tapi nanti pemerintah pusat memberikan penghargaan 100% dari total biaya yang dikeluarkan. Itu untungnya banyak, Mas, kita masuk ke SMK itu karena memang SMK ini harapan kami ke depan tidak boleh ada lulusan SMK mencari kerja itu kan lucu, Mas.
Padahal dia sudah digembleng, digodok di sekolah kejuruan yang konon harusnya dia keluarkan udah kompeten, profesional Nah, gitu. karena di SMK itu kan ada spesialisasi. Ini listrikan atau betul. ada Itu spesialisasi. sudah sesuai jurusan masing-masing. Tetapi faktanya hari ini kan masih banyak lulusan SMK itu yang kerjanya serabutan. Lulus SMK tapi ternyata menjadi kuli bangunan. Itu menyedihkan, Mas. Ke depan nggak boleh itu. Ke depan nggak boleh. Jadi kalau jurusannya mesin, maka bagaimana dia ya tetap di permesinan, misalnya di perusahaan, ya bagaimana untuk dilatih kompetensinya ditingkatkan melalui itu tadi PMK 128 dan dia betul-betul bekerja sesuai dengan kapasitas kompetensi yang dimiliki sejak dia di SMK. Itu harapannya seperti itu, Mas. Ya, sama lah dengan saya lulusan SMK jurusan processing, pengolahan hasil pertanian. Bagaimana meningkatkan nilai produk pertanian, misalnya kedelai kalau dijual 1 kilonya 4.000, bagaimana bisa meningkatkan nilai produk ini bisa 4.000 jadi 8.000 misalnya. Ya dibuatkan keripik tempe. Keren. Itu baru itu yang gini itu kompeten dan profesional. Sesuai dengan lulusannya SMK pertanian. Sangat cocok itu. Nah, kata kami selain mengandalkan perusahaan, yaitu membuka wirausaha seperti yang Panjenengan lakukan. Dan terobosan bisnisnya Panjenengan itu luar biasa. Bisnis yang investasinya dunia akhirat itu. Lihat Panjenengan selalu rajin walaupun kondisi kadang-kadang kurang fit. Panjenengan selalu rajin melaporkan bahwa keripik tempe sumbangan dari mana ini diarahkan ke yayasan yatim piatu. Wah, itu sesuatu yang kadang-kadang saya melihat di videonya Panjenengan itu, kadang-kadang saya sudah merinding ya, sempat meneteskan air mata betapa besar perjuangan dari seorang yang merintis wirausaha. Tapi rupanya hari ini kan sudah agak berbeda dari yang dulu kan gitu, dengan kemasan teknologi yang luar biasa. Akhirnya latar belakang kompetensi di studinya betul-betul terimplementasi dengan baik. Harapan kita seperti itu. Dan jargonnya kan keripik tempe memerah teman ngopi, berdiskusi dan berbagi gitu. Nyatanya pada sore hari ini kita berdiskusi tentang BKK yang ada di SMK Negeri Bima. Nah, ini jargon Mamira itu luar biasa, Mas. Dan sembilan itu yang terkandung di Mamira itu, saya menyadari bahwa ternyata banyak sekali inspirasi yang kita munculkan. Kan gitu, termasuk plan market yang dulu kita bicarakan, podcast dan lain sebagainya. Lalu ternyata sampai hari ini masih banyak orang yang ahli-ahli bersedekah. Mudah-mudahan saya doakan ke depan lebih banyak lagi, karena bersedekah itu tidak harus besar, boleh kecil, tapi yang penting ikhlas. Akhirnya kan luar biasa itu. Coba antusiasmenya yang menunggu keripiknya Panjenengan. Waduh, itu luar biasa. Oke, terima kasih kesempatannya Bapak Kadis Naker. Sehat selalu. Amin amin. Sehat selalu. Demikian ngobrol santai tentang BKK yang ada di SMK Mambaul Ulum Sukowono bersama Kadis Naker Kabupaten Jember, Bapak Dr. Andes Haji Supri Handoko MM. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.